wabarakatuh. Jumpa lagi di Tepos Tegalan Podcast. Kita yang kepo atau kamu yang sok tahu. Nah, sebelum kita awali obrolan pada sore hari ini, bagi kalian nih yang belum tahu warung Tegalan, bisa klik link bio di bawah ini, follow dan dapatkan promo menarik lainnya di warung Tegalan. Pada obrolan kali ini, kita akan membahas industri perkopian yang lagi marak nih di Kota Malang. Nah, kita akan langsung bahas-bahas aja langsung ke narasumber kita. Ya ini, Mas Cimol, gimana kabarnya Mas? Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Ya, tetap bantu teman-teman di jual beli kopi aja. Usahanya lancar Mas? Alhamdulillah lancar meskipun pandemi memang tak menurun ya. Berarti nggak ngaruh ya atau gimana? Ya, pengaruh sedikit, tapi untuk rezeki masih tetap ada tambahan. Iya. Nah, naik turun lah, normal lah. Terus itu kira-kira ya Mas ya, dalam industri perkopian ini kan juga masalahnya kan kalau kebentur sama pandemi juga. Iya. Ini kan kadang-kadang kan kayak kemarin kan banyak nih yang banyak usaha yang gulung tikar itu. Jadi kira-kira ngaruh nggak dalam industri perkopian terutama di Malang Raya gitu? Ya. Pengaruh juga. Ya. Karena di sisi lain kebutuhan kopi itu tidak berkurang, tapi pendapatan dari konsumen ini yang tidak bertambah juga. Oh gitu. Kayak gitu. Di sisi lain kopi juga menjadi kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok yang tidak bisa dikurangi. Tapi beberapa usaha menyebabkan konsumen ini juga turun daya belinya juga. Oke. Nah, ini kan lagi di Malang sekarang kan ini kan intinya kan tiap sudut kota itu kan mesti udah banyak yang jualan kopi, maksudnya cafe shop itu ada di mana-mana. Untuk pandangan Mas Cimol sendiri itu gimana? Ya, untuk industri kopi sebenarnya tetap bagus meskipun banyak pertumbuhan atau di Kota Malang ini menjamur lah ya. Kota Malang ini menjamur industri kopi setiap sudut, tidak hanya di kota aja, di daerah kabupaten juga sudah mulai banyak gitu kan. Ya, bagi teman-teman yang ingin usaha kopi juga tetap masih menjanjikan seperti itu. Berarti menjanjikan banget ya maksudnya untuk perkopian itu ya? Iya, menjanjikan banget karena kebutuhan tempat nongkrong untuk mahasiswa ini masih besar juga. Mahasiswanya semakin bertambah, kebutuhan tempat nongkrongnya juga semakin bertambah. Oh gitu. Nah untuk kisi-kisi ya atau mungkin yang harus diperhatikan untuk memulai kita mau bikin warung kopi, ya kayak kedai, warung kopi, cafe shop atau apalah itulah yang berhubungan dengan perkopian di sini tuh gimana? Biar intinya efeknya enggak, efek buruknya gimana, efeknya kayak gimana? Oh ya, untuk kedai kopi sebenarnya ini tidak hanya kedai kopi aja ya, tapi industri keseluruhan ya. Iya benar. Ya. Kalau ngomongin industri kopi atau usaha kopi, pasti teman-teman ini banyak yang tertuju untuk membuat kedai kopi. Sebenarnya banyak sekali usaha kopi yang tidak hanya membuat kedai kopi, jasa roasting atau mungkin bisa reseller kopi, jualan online kopi, produk milik temen, atau bisa kita pameran di UMKM, di koperasi yang ada event-event pameran gitu. Produksinya bisa numpang dari temen yang udah punya mesin roasting. Untuk pemilihan jenis kopi sendiri kan yang saya tahu ini kan ada kopi robusta, kopi arabica. Nah ini yang kira-kira yang paling menjual di kalangan anak-anak muda-muda itu dari gimana? Atau inilah yang robusta yang lebih laku atau arabica yang lebih laku itu gimana? Ya sebenarnya semua produk itu sama-sama lakunya ya, sama-sama lakunya. Jadi tidak ada produk yang tidak laku, tapi produknya masih belum menemui pasarnya. Jadi kalau robusta itu
peminatnya juga ada. Iya. Terus kalau Arabica peminat juga ada. Nah untuk di Kota Malang secara umum atau secara general itu lebih dominan Iya. yang kopi Robusta daripada kopi yang Arabica. Kenapa itu, Pak? Lebih Karena- cenderung robusta. Ya, karena Robusta kadang dari teman-teman itu masih tidak bisa meninggalkan konsumsi gula. Oh iya benar. Ya, konsumsi gula dari entah itu dari turunan dari orang tuanya. Iya. Kalau minum serba gula, jadi kalau minum kopi yang ditambah gula itu jadi kopi Robusta itu. Oh gitu. Nah, kalau yang kekinian itu akhirnya dimodifikasi menjadi es kopi susu. Untuk awal sendiri ya, awal Mas Cimol memulai dunia perkopian ini, awalnya itu kayak gimana terjunnya? Iya. Ya sebenarnya terjun di dunia kopi ini ya juga ada peran Mas Lutfi juga. Begitu. Ya. Oh iya. Loh. Iya. Sik Mas, sik. Oh, shooting ah? Halwai. Ngason. Ya langsung lanjut ya. Oh iya. Sorry. Iya. Itu barusan ada iklan, jadi kita Ya teman-teman juga Iya, sebenarnya iya. ya. Ayo lanjut. Ya. Jadi begitu ya. Ada perannya Mas Lutfi juga. Dulu kan saya pernah membangun usaha juga Iya. sama Mas Lutfi ini, Iya. kedai kopi Tatama. Iya. Sebenarnya masih belum tahu banget sih saat itu kopi yang baik itu kayak gimana, masih belum tahu. Yang tahu kita cuma bikin seguan aja kayak. Iya. Nah dari situ mulai penasaran apakah kopi ini dari ini aja kayak gitu kan. Nah terus ditawari sama teman-teman komunitas sepeda bancal. Ada di salah satu teman komunitas itu ngajak untuk bekerja atau membantu di roastery kayak gitu. Oh jadi pertama kali tahu Ya. cara ngerosting itu juga dari Ya, teman-teman teman-teman Mas itu. yang Kowes itu ya? Ya maksudnya? dari Kowes itu. Nama produknya Lurik Coffee. Sampai sekarang masih ada itu? Sampai sekarang masih produksi, alhamdulillah. Itu tahun 2016. 2016. Ya. Nah dari situ ikut temen kerja, sebenarnya bukan ikut temen kerja, saya kerja ikut temen gitu loh. Saya Iya, kerja iya. ikut temen. Dari situ tahu ternyata kopi yang sebenarnya itu pengolahannya itu seperti ini. Dipetik dari pohon, habis itu disangrai atau di roasting itu tadi, Iya, lalu iya. jadilah biji kopi dan jadi biji kopi. Iya. Jadi seperti Untuk produk yang Mas geluti sendiri, apa tadi? Lorek Coffee ya? ya. Itu apa masih Mas Cimol ini masih masuk sampai sekarang dalam circle Lorek Coffee itu? Oh, sudah tidak. Sudah tidak. Ya, sudah tidak. Sekarang sudah sama teman-teman yang lain. Ya, sudah teman-teman yang lain. Jadi produksinya tetap kopi Robusta, kopi Arabica, jenis kopinya, varian kopinya tetap. Iya. Ya, seperti itu. Berarti sekarang untuk Mas Cimol sendiri itu apa udah masih punya merek sendiri? Atau Alhamdulillah sudah merek sendiri. untuk masa apa itu namanya? Untuk mangsa pasarnya? Ya, Pasarnya itu kemana gitu? untuk pasarnya untuk saat ini masih ke kalangan orang-orang yang tinggal di perkotaan atau di perkampungan. Itu pangsa pasarnya. Jadi pangsa pasarnya itu untuk orang-orang yang ingin menyeduh kopi di rumah, itu bisa menggunakan produk itu, bisa konsumsi produk yang saya produksi. Untuk mengawali intinya kalau Mas Cimol sendiri kan jualan kopi kan udah dalam kemasan ya, Iya. bukan terjun dalam coffee shop ya, Iya. yang sekarang. Nah, ini untuk strateginya Mas Cimol sendiri untuk memperjualkan produk itu gimana? Strategi untuk memasarkan produk. Pemasaran produk. Jadi begini Mas Lutfi, strategi untuk memasarkan produk, saya harus berusaha untuk mencari pasar mana nih yang belum kegarap. Kayak gitu.
Jadi gitu Mas. Pasar mana yang belum kegarap atau sekiranya ada peluang di salah satu segmentasi pasar ini saya ambil. Jadi peluangnya masih besar. Sama seperti saya juga termotivasi dari produk lain ya, selain kopi itu seperti kan rokok itu kan banyak nih macamnya. Salah satu produk rokok macamnya nih banyak kayak gitu kan. Nah, banyak merek, banyak nama ini ternyata apakah laku semua? Ya laku. Tapi pasarnya beda-beda, penikmatnya beda-beda. Sama seperti kopi, saya distribusikan ke toko-toko yang ada di sekitaran Kota Malang kayak gitu. Dalam bentuk bubuk tadi. Berarti meskipun banyak kompetitor, pantang menyerah ya? Pantang menyerah. Gitu, rezeki sudah ada yang ngatur. Ya benar. Kalau bisnis itu kita bisa mengcopy bisnis orang lain. Tapi orang lain tidak bisa mengcopy rezeki kita. Nah, itu. Kuncinya itu aja. Iya, kita bikin kedai kopi kayak punya si A gitu kan. Bikin coffee shop kayak punya si A. Iya benar. Bikin produk roastery, bikin produk kopi bubuk atau bikin roastery kami si B gitu kan. Bisa kita copy sama persis bisa, tapi rezeki tidak bisa di-copy. Nah, benar. Itu soalnya kan filosofi dari orang-orang tua dulu ya. Jadi apapun usaha kalian, jadi gak usah patah semangat. Yang penting terus berjuang aja. Meskipun banyak dari kalian itu yang jualan inilah yang sama dengan sama kita, terus kompetitor kita juga banyak. Yang penting jangan menyerah. Soalnya rezeki itu tuh gak pernah salah alamat. Intinya itu aja, ya kan? Betul Mas Lutfi. Mungkin ada pesan-pesan untuk yang baru-baru mulai membuka cafe shop atau yang mau terjun dalam dunia perkopian itu gimana? Maksudnya masukan lah. Yang penting jangan sampai modal itu membatasi kreativitas kita. Memang semua usaha itu pasti butuh modal. Kadang kelirunya teman-teman itu kalau usaha nggak perlu modal ya, tetap butuh modal ya kan? Iya benar. Modalnya adalah modal niat, modal semangat, terus modal relasi. Gitu. Kita harus punya banyak relasi. Kita harus membangun diri kita berhubungan baik dengan orang lain. Iya. Kayak gitu. Nah, paling penting ya itu ya. Ya, seperti halnya saya diundang di podcast Tepos. Tegalan Tepos. Diundang di Tepos ini karena saya modal relasi dengan Mas Lutfi. Nah, ini yang belum tahu Mas Cimul ini siapa. Nah, ini dulu kan juga pencetusnya kedai kopi Ketan Labama. Yakni kedai kopi Ketan juga milik kita dulu itu, termasuk saya yang dalamnya itu. Nah, nggak tahu kenapa ini Mas Cimol ternyata lebih idealisnya ke kopi. Dan ternyata sampai sekarang masih berkembang. Jadi dia ini gak ada patah semangatnya sampai sekarang. Meskipun dia jatuh terus bangun lagi. Dia itu tanpa pantang menyerah. Nah, itulah yang mungkin patut dicontoh dari Mas Cimol ini. Terus pribadinya juga tegar gitu. Nah, ini untuk apa lagi ya? Mungkin merek jual yang Mas Cimol perdagangkan sekarang itu kopinya apa? Oh iya, ya mungkin bisa produknya namanya kopi bubuk Karoma. Ya, Karoma. Kalau jenis kopinya Robusta Dampit. Ya, sementara ini Robusta Dampit. Untuk arabikanya masih belum. Ya, tapi minta doanya dari teman-teman sekalian, dari Mas Lutfi juga minta doanya supaya nanti di toko-toko itu nanti produknya bukan hanya Robusta aja, tapi Arabica juga ada. Karena Arabica di Malang juga banyak sih. Ada Arabica Semeru, Arjuno. Oh iya. Enak sebenarnya. Banyak macamnya lah. Banyak macamnya. Pasarnya masih dominan yang Robusta. Soalnya kan kalau aku dengar-dengar itu kan Robusta ini nggak pernah bisa lepas dari lidah orang Indonesia. Betul. Dan soalnya saya dulu itu juga pernah ngambil kopi ya di Dampit itu, katanya untuk orang Indonesia itu Robusta itu cuma yang diperdagangkan di Indonesia itu cuma Robusta doang. Terus Arabikanya itu mereka lempar ke luar Indonesia, benar nggak itu? Iya, betul sekali. Betul sekali. Karena apa? Karena variasi untuk yang varian yang kopi Arabica ini di orang Barat lebih
lebih apa ya, lebih mengapresiasi seperti itu. Untuk kopi arabica yang karakternya asam, dinikmati tanpa gula, Iya, gitu kan. Dan aromanya itu lebih kaya sebenarnya. Arabica ini aromanya lebih kaya, lebih kompleks daripada kopi robusta. Robusta kan identiknya bold, gitu kan. Iya, Terus benar. agak nati, Iya, kayak gitu kan. Terus seperti itulah. Ya kalau arabica lebih wangi, Cita rasanya lebih gitu. clean, ya banyak apa ya, banyak aneka rasanya ya kalau yang yang arabica. arabica. Oke. Dan untuk produknya Mas sendiri ini bisa didapatkan di mana ini? Di toko-toko di sekitar Gajayana ada. Ya, Ah, Gajayana, gitu ya. Sumbersari ya. Ah. Masih sekitar situ. Nanti juga akan ada di toko-toko di dekat tempat kalian. Iya. Tunggu saja. Tunggu saja. Oke. Ya. Jadi buat kalian nih yang pengen nyoba kopinya Mas Cimol ini kayak gimana, terus cita rasanya kopinya ini kayak gimana, nah ini sementara ini bisa order langsung lewat beliau. Iya. Iya kan, Kopi bubuk aroma. Kopi bubuk Karomah ya. Iya. Kopi bubuk Karomah. Dan sudah ada di toko-toko di sekitar daerah Sumbersari. Terutama di mana? Orang-orang Madura itu bukan ya? Oh, Iya. Jadi ya kalian ya, teman-teman itulah teman-teman, tuh ya ya, ya teman-teman ya. Ya. Ya, ya, Kalau ya, relasi nyebut, itulah ya, ya, relasi. ya, ya. Kalau kita nyebut itu ya kan semua orang Indonesia sama aja. Oh iya, Mas. sama aja Iya, ya, sama ya, aja. ya. Sorry. Ya, nggak Nah, jadi untuk kalian-kalian yang dekat-dekat daerah Sumbersari, langsung aja Di Noyo, nah, Sumbersari, di Noyo Sumbersari, Telogomas. Telogomas, ada lagi? ya masih sekitar situ. Sementara itu aja, jadi langsung kalian dapatkan di toko-toko terdekat daerah kalian itu. Mungkin Kopi bubuk aroma. kopi Kopi bubuk bubuk Karomah, kopi bubuk Karomah. Jadi kopinya itu masih robusta dampit sementara ini, dan masih belum di Shopee, masih belum ada, dan kedepannya kayaknya masih proses ya. Iya, minta doanya. Ya mungkin itu aja yang dapat kita obrolin pada sore kali ini. Mungkin dari saya pribadi apabila ada yang salah ngomong atau apa, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari Mas Cimol juga ada pesan-pesan buat anak muda sekarang Ya, tetap, terakhir. ya tetap semangat aja karena kita baru melewati pandemi ya. Ya, Jadi ya tetap semangat untuk berkarya sebenarnya ya. Untuk menjangkau masa depan kita dan masa depan Indonesia ini lebih baik. siap. Maju terus UMKM Indonesia, pantang menyerah, dan tetap saksikan kami di Tepos, Tegalan Podcast. Kita yang kipo atau kamu yang sok tahu. Lu kok browser tadi ya deh.